Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman semua sehat selalu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang Perang Dingin dan peran Indonesia dalam pengiriman pasukan Garuda. Latar belakang terjadinya Perang Dingin. Perang Dingin adalah persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Secara singkat, faktor penyebab Perang Dingin diantaranya yaitu 1. Munculnya Amerika Serikat sebagai negara adidaya karena memenangkan Perang Dunia II. Kedua, munculnya Uni Soviet sebagai negara adidaya karena membebaskan Eropa Timur dari Nazi Jerman. 3. Perbedaan ideologi Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keempat, munculnya negara-negara yang baru merdeka. 5. Keinginan berkuasa. Dan yang terakhir, keenam, berdirinya fakta pertahanan dan bantuan ekonomi. Lalu, peta kekuatan dunia pada Perang Dingin. Di Eropa Timur dan Eropa Tengah, Uni Soviet juga menguasai negara-negara bekas jajahan Jerman untuk menjaga potensi dari ancaman Jerman. Langkah Uni Soviet ini direspon Amerika Serikat dan Inggris dengan membuat blok Barat dan blok Timur untuk menyaingi Uni Soviet. Blok Barat dikenal dengan North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Sementara Uni Soviet punya Pakta Warsawa yang menyatukan Uni Soviet dengan Albania, Bulgaria, Cekoslowakia, Jerman Timur, Hongaria, dan Rumania. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Posisi Indonesia selama Perang Dingin. Posisi geopolitik Indonesia yang diapit oleh negara komunis Vietnam dan pemerintahan komunis Reptilian merupakan suatu hal yang dipertimbangkan oleh Amerika Serikat yang mengkhawatirkan Indonesia menjadi negara komunis. Amerika melihat usaha dari Indonesia yang saat itu berusaha ingin menganeksasi Timor Timur sebagai provinsinya yang didukung oleh Apodeti yang menginginkan integrasinya dengan Indonesia. Amerika dan Australia pun memberikan dukungan skala prioritas kepada Indonesia dalam usaha aneksasi tersebut. Peran Indonesia dalam pengiriman pasukan Garuda. Kontingen Garuda disingkat KONGA atau Pasukan Garuda adalah pasukan tentara nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Indonesia mulai turut serta mengirim pasukan sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB sejak 1957. Kiprah Indonesia dalam organisasi pasukan Garuda dalam melaksanakan tugas pemeliharaan perdamaian dunia. TNI sebagai salah satu tombak kekuatan militer yang mewakili Indonesia dalam kendali PBB telah berhasil menunjukkan kiprahnya. Keberhasilan TNI dalam memegang mandat PBB di daerah operasi tidak terlepas dari kesuksesan prajurit TNI dalam melaksanakan penghalangan terhadap masyarakat atau penduduk di sekitar daerah operasi. Salah satu misi PSBB yang diikuti oleh TNI di Lebanon atau yang dikenal dengan Nation Interim Force in Lebanon. Keberhasilan Indonesia dalam pengiriman pasukan Garuda. Salah satu misi PBB yang diikuti oleh TNI di Lebanon atau yang dikenal dengan United National Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Contohnya, dalam misi ini, selain untuk menjamin keamanan dan perdamaian di wilayah Lebanon Selatan pasca konflik antara Israel dan konflik Hizbullah,
TNI juga berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia melalui penciptaan citra dan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia internasional, khususnya warga atau penduduk Lebanon. Hal ini merupakan wujud dari kegiatan penggalangan yang dilaksanakan oleh prajurit TNI yang tergabung dalam kontingen Garuda 24E1 Unifil 2013. Respon dunia terhadap Indonesia dalam pengiriman pasukan Garuda. Respon dunia terhadap Indonesia dalam pengiriman pasukan Garuda. Pasukan Garuda 23A yang tengah bertugas menjalankan misi perdamaian PBB di Lebanon mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat setempat. Respon positif dari masyarakat Lebanon ini terutama terhadap tugas-tugas sampingan yang dilakukan pasukan Garuda di sana. Respon positif tidak hanya datang dari warga Lebanon, tapi juga dari pihak militer Lebanon.